Hari ini tanggal 27 Agustus, Gereja Katolik seluruh dunia memperingati Santa Monica, ibunya Santo Agustinus. Dan besok kita memperingati Santo Agustinus anaknya. Santa Monica adalah teladan bagi para ibu. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika pada tahun 331 dalam keluarga Kristiani yang saleh. Ia menikah pada usia muda dengan Patricius dan dikaruniai beberapa anak, salah satunya adalah Santo Agustinus. Sebagai ibu rumah tangga, Santa Monica mengalami banyak kesulitan di dalam hidup. Suaminya Patricius adalah seorang kafir dan sangat mudah marah. Dia seringkali menertawai Monica karena mendidik anak-anaknya sesuai iman Katolik. Demikian juga dengan ibu mertuanya. Dia semakin diuji kesabaran dan imannya dengan tingkah laku Santo Agustinus anaknya. Agustinus pada masa remaja akhirnya sangat nakal, jauh dari Tuhan, mengikuti ajaran sesat, bahkan memiliki anak yang bernama Deodatus, hasil dari hubungannya di luar nikah. Santa Monica dengan sabar mendoakan suami, mertua, dan Agustinus putranya supaya mengubah perilaku mereka, bertobat, dan menjadi orang Katolik yang taat. Setelah mengalami tekanan lahir dan batin yang hebat dan dalam waktu yang sangat lama, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Pada masa akhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dibaptis. Meskipun suaminya sangat kritis saat itu, dia merasa sangat bahagia karena pertobatan suaminya. Hari-hari ke depan, Santa Monica hidup menjanda dan seorang diri menemani putranya. Kegelisahan terbesarnya saat itu adalah kehidupan Agustinus anaknya. Saat Agustinus berusia 18 tahun, ia kuliah di Kartago dan memeluk ajaran Manikisme, ajaran sesat saat itu. Manikisme adalah agama yang menggabungkan unsur ajaran dalam Zoroastrianisme, Buddhisme, Gnostisisme, dan Kristianisme. Ajaran Manikisme ini bersifat dualistik dan asketik serta panteistik. Mereka mengajarkan adanya dualisme yang pertentangan antara kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Roh atau jiwa itu suci, tetapi tubuh itu jahat. Roh dan jiwa itu terperangkap di dalam tubuh yang jahat. Maka ajaran ini berfokus untuk membebaskan roh dan jiwa yang terkungkung di dalam materi, yaitu tubuh yang jahat. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Namun ia sama sekali tidak luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan, sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang baginya telah kau curahkan begitu banyak air mata dan doa permohonan, tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Kemudian ia menyusul anaknya ke Italia. Di sana ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milano. Di Milano, Monica berkenalan dengan uskup Santo Ambrosius. Akhirnya oleh teladan dan bimbingan Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama ialah aku mau melihat engkau,
menjadi orang Katolik sebelum aku menghembuskan nafasku. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang, apalagi yang aku harapkan? Beberapa hari kemudian, Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang ku kehendaki ialah agar engkau mengenang daku di altar Tuhan." Monica akhirnya meninggal di Ostia, Roma. Ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari kehidupan Santa Monica. Minimal ada 3 hal. Satu adalah persoalan rumah tangga mesti dihadapi bersama Tuhan di dalam doa yang tiada henti. Yang kedua, sabar dan setia pada keluarga dan Tuhan. Seringkali kita kurang sabar kepada keluarga kita, bahkan mungkin tidak setia kepada keluarga kita. Merasa kehidupan keluarga sangat bersusah, mungkin ada yang memutuskan cerai atau berpisah, atau malahan mungkin menjauhi Tuhan. Teladan ketiga adalah jangan pernah berhenti untuk mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Bagi yang memiliki nama baptis Monica, saya ucapkan selamat merayakan pesta nama. Semoga teladan hidup Santa Monica menjadi semangat hidupmu di dalam mengimani Tuhan. Tuhan memberkati.